Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Long Time Entertainment. Kita akan membahas efek ya. Sekarang membahas efek ya, karena kita setiap hari membuat setrum dan tidak mengerti efeknya. Sekarang kita bahas manfaat efek untuk setrum ikan. Jadi kita nggak cuma gulung dan tidak tahu ini akan menghasilkan efek apa gitu ya kan. Terus tipe primer itu menghasilkan efek apa dan tipe primer sekunder itu menghasilkan efek apa gitu. Jadi kita harus tahu hasil-hasil efeknya ini. Efek ada dua macam, yaitu efek kejut dan efek seperti dibakar atau panas gitu ya. Ada dua macam. Yang pertama efek kejut, yang kedua efek seperti dibakar atau panas ya. Dan bagaimana bisa menghasilkan efek tersebut dan manfaat dari kedua efek tersebut ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama efek kejut ya. Efek kejut itu sangat bermanfaat sekali ya, karena target itu sekali kena itu biasanya langsung pingsan ya. Pingsannya itu jangka waktunya lumayan lama, karena seperti pokoknya efeknya kejutnya itu pingsannya lama dia, karena kejutannya itu dahsyat ya. Jadi ibarat manusia itu dipukul secara keras ya, jadi dia akan pingsan dalam jangka waktu lama. Efek kejut ini bisa dihasilkan melalui ukuran ya. Biasanya ukuran kawat semakin besar, efek kejutnya juga semakin besar ya. Makanya saya sarankan menggunakan kawat minimal 1,5 itu untuk menghasilkan efek kejut ya. Dan semakin besar kawatnya, efek kejutnya juga semakin besar ya. Itu sudah saya buktikan, maksudnya sudah pernah saya coba ya. Jadi nggak asal-asal ngomong, ini udah saya coba. Tetapi kalau seandainya di sini saya tidak bisa membuktikan, makanya Anda harus membuktikan sendiri gitu. Bikin gulungan, dua macam gulungan, yang satu gulungannya kawatnya kecil gitu, yang satu gulungannya kawatnya gede. Silahkan Anda coba sendiri. Dan biasanya untuk mencobanya itu gampang. Untuk para senior biasanya udah tahu lah ya. Anda masukkan kedua setik ke dalam ember atau bak gitu ya. Jaring setik dimasukkan ke air, lalu tangan Anda celupkan di antara kedua setik ya. Di kedua setik ya. Atau enggak jari Anda masukkan gini. Masukkan kedua antara jari dan setik tadi. Lalu pencet tombol saklar setrum tadi. Lalu rasakan efek apa itu yang dirasakan Anda, itu efek apa. Jika efeknya tangan Anda seperti dipukul-pukul, nah berarti itu menandakan efek kejut. Efek kejutnya itu besar ya. Seperti itu untuk mengetesnya. Kalau untuk pengetesan secara saya membuat video seperti ini tidak terlihat ya. Itu seperti gaib ya.
bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, hanya diri kita sendiri yang merasakan gitu. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa membuktikan lewat video. Jadi Anda bisa membuktikan diri Anda sendiri gitu. Karena bisa merasakan tetapi tidak bisa dilihat gitu. Ya, seperti gaib gitu. Ya seperti itulah istilahnya. Cara mengetesnya seperti itu. Masukkan kedua setik jaring dan setik itu ke dalam bak atau ember gitu. Lalu celupkan tangan Anda di antara kedua setik dan ember. Lalu rasakan. Jika Anda merasakan seperti dipukul-pukul tangan Anda, berarti itu efek kejutnya besarnya. Seperti itu untuk mengetesnya. Dan untuk menghasilkan efek kejut itu, kita gunakan kawat yang besar ya. Itu untuk menghasilkan efek kejut. Makanya saya lebih menyarankan tipe primer ya. Itu efek kejutnya lebih besar dari tipe-tipe yang lain. Itu efek kejut tipe primer. Ya manfaatnya seperti itu. Ikan akan pingsannya itu akan lama ya untuk efek kejut ini. Pingsannya akan lama karena seperti dipukul secara konstan gitu ya. Pukulannya itu besar. Ibarat kita dipukul pakai balok kayu yang gede gitu, pingsannya jadinya lama ya. Ibarat manusia gitu. Dipukul pakai balok kayu yang gede pasti pingsannya lama. Nggak pakai pingsan lama bisa-bisa mati ya kalau dipukul pakai balok gede. Nah, ibarat gitu, ibaratnya contoh seperti itu istilah kasarnya gitu. Karena menjelaskan sesuatu itu kalau tidak detail banyak yang kurang paham ya kadang, karena tingkatan ilmu orang itu berbeda-beda. Ada yang menyerap ilmu itu cepat, ada yang menyerap ilmu itu lambat. Jadi saya buat secara kasarnya saja biar mudah dipahami. Itu untuk efek kejut ya. Dan bagaimana menghasilkan efek kejut itu ya. Dari poin pertama ini efek kejut sudah saya bahas. Sekarang kita lanjut ke efek seperti dibakar atau panas ya. Nah, sekarang ini beda lagi dari yang efek kejut. Dari dua macam efek itu beda ya, tidak saling berhubungan. Sekarang kedua, yang poin kedua ini efek seperti dibakar atau panas ya. Biasanya Anda pernah ya tes gitu ya. Biasanya untuk senior itu pernah ya tes yang seperti saya jelaskan tadi. Setik dimasukkan ke air, dua-duanya jaring dan setik itu, lalu dites di tangan. Nah, lalu setelah dites Anda merasakan seperti ditusuk-tusuk jarum, atau istilahnya tidak terlalu seperti dipukul-pukul gitu ya. Beda tadi yang efek kejut tadi. Itu rasanya biasanya seperti ditusuk-tusuk jarum, terus seperti kesemutan, terus panas. Nah, itu efek seperti itu biasanya dihasilkan oleh voltase ya. Voltase. Nah, saya tambahin yang tadi yang efek kejut itu biasa yang dihasilkan ampere ya. Maaf, ini untuk tambahan yang poin pertama saya lupa tadi menambahkan ini. Ampere itu akan menghasilkan efek kejut ya. Ini yang untuk poin pertama, lupa saya nggak tambahin. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang efek poin kedua tadi, efek seperti dibakar-bakar. Jadi setelah kita tes pakai tangan, biasanya efeknya itu seperti dibakar-bakar atau ditusuk-tusuk seperti tusuk jarum yang
banyak itu ya, pokoknya efeknya seperti itu, atau efeknya biasanya panas. Nah, itu biasanya dihasilkan oleh voltase tinggi. Nah, voltase tinggi beda lagi yang efek kejut seperti ini tadi ya, seperti dipukul-pukul, itu yang dihasilkan oleh ampere ya. Sekarang ini efeknya seperti ditusuk-tusuk, seperti dibakar ya, atau panas, itu biasanya dihasilkan oleh voltase yang tinggi. Nah, dan jika Anda sudah merasakan hal seperti itu biasanya efek kejutnya itu tidak terlalu besar ya. Beda lagi yang primer tadi, yang ampernya besar, itu efek kejutnya lebih unggul ya. Kalau yang tipe ini, yang efek seperti dibakar-bakar ini, efek kejutnya itu kurang ya, karena dia mengandalkan seperti membuat ikan itu bergeliat itu ya, muter-muter kayak kebingungan itu. Dia biasanya itu seperti itu. Jadi untuk pingsan itu bisa pingsan, tapi setelah saklar dilepas biasanya dia akan lari lagi gitu ya. Jika Anda pernah mengalami seperti itu, nah itu berarti voltase Anda itu lebih tinggi dari efek kejut gitu. Biasanya kalau ikan di setrum itu dia berhenti sebentar ya, berhenti sebentar, diem, atau enggak biasanya dia lari-lari muter-muter, tidak langsung pingsan gitu ya. Itu biasanya yang efek seperti itu dihasilkan oleh voltase tinggi. Biasanya ikan itu pingsannya hanya sebentar ya, hitungan detik ya, 1, 2, 3 detik itu langsung kabur lagi kalau dilepas. Seperti itu. Beda lagi yang efek kejut tadi yang pertama saya jelaskan tadi. Ini pingsannya akan lama ya. Sekali kena dia pingsannya akan lama. Jadi sekali pingsan itu bisa 5 detik, 3 detik, bahkan pokoknya lama lah pingsannya. Beda lagi dengan voltase yang tinggi ini, pingsannya itu sebentar sekali, 1-2 detik, saklar dilepas langsung kabur gitu. Untuk menghasilkan efek seperti dibakar dan panas gitu, seperti ditusuk-tusuk jarum ya, Anda cukup membuat voltasenya tinggi saja. Tetapi ini efeknya ikan tidak terlalu lama ya pingsannya, hanya sebentar. Biasanya Anda akan kewalahan ya, saklar baru dilepas ikan udah kabur lagi gitu. Seperti itu. Manfaat efek dari kedua macam tipe ini ya. Tipe primer sekunder ini biasanya voltase tinggi dan efeknya biasanya seperti dibakar atau panas. Kalau untuk yang tipe primer ini efeknya itu seperti kejut gitu. Kejutnya lebih besar ya. Dia akan membuat ikan itu pingsannya lebih lama karena daya kejutnya itu tinggi yang tipe primer ini. Anda bisa menilai dari kedua tipe ini dan menilai penjelasan saya apakah masuk akal secara logika, apakah masuk gitu ya, masuk akal lah gitu. Dari kedua tipe ini, apakah penjelasan saya ini sesuai? Untuk senior mungkin udah paham lah ya apa yang saya maksud ini. Ya mungkin udah mengerti, udah dari lama, namun untuk mengungkapkan di media itu kadang susah ya. Ya karena mengungkapkan di media itu nggak gampang ya menjelaskannya. Kalau bagi orang yang awam itu penjelasan seperti ini itu kalau tidak membuktikan sendiri biasanya tidak percaya. Makanya
bagi yang awam yang belum pernah membuktikan, saya di sini itu tidak bisa membuktikan secara video ini ya. Makanya Anda harus buktikan sendiri. Caranya ya tadi, masukkan kedua stick ya, jaring dan stick tadi secara bersamaan di ember gitu. Lalu tangan Anda masukkan ke antara dua stick dan jaring tadi, lalu rasakan apa yang Anda rasakan. Jika Anda merasakan seperti dipukul-pukul, berarti setruman Anda itu lebih unggul ke efek kejut. Jika Anda merasakan seperti dibakar, seperti ditusuk-tusuk atau panas, nah itu berarti Anda setrumnya itu lebih unggul ke efek yang seperti itu, seperti dibakar atau ditusuk-tusuk seperti jarum tadi. Nah, tipe seperti itu daya kejutnya kurang ya biasanya. Dia akan pingsannya ikan itu sebentar ya, tidak terlalu lama. Beda lagi yang efek kejut tadi, pingsannya ikan itu akan lebih lama. Seperti itu. Ini efek-efek ini saya tidak bisa membuktikan lewat video, karena efek ini bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat ya. Seperti halnya kita tersetrum gitu ya. Kalau kita membuktikannya, kita sendiri yang merasakan, tapi setrum itu tidak bisa dilihat efeknya. Seperti itu. Seperti itulah manfaat-manfaat efek ke setrum ikan gitu. Jadi kita bisa memilih mau pilih efek yang daya kejutnya tinggi, apa mau pilih efek yang seperti ditusuk-tusuk jarum atau panas atau gitu. Jadi ada manfaat dari keduanya ini. Kalau ingin kedua manfaat ini digabungkan bisa, tapi ya modalnya banyak. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, modalnya banyak, membutuhkan biaya banyak pokoknya. Untuk efek-efek kejut, efek-efek seperti dibakar atau panas itu, untuk setrum-setrumer gendongan ya biasanya susah ya untuk menggabungkan, karena biasanya gulungannya itu besar, berat, dan akinya pun nggak cukup satu. Jadi susah ya, kecuali Anda memakai setrum PDC ya, itu bisa memakai kedua macam kejut itu secara bersamaan, dan biasanya bisa di setel itu. Kalau PDC istilahnya itu daya kejut dan voltase itu bisa di setel sesuka hati kalau setrum PDC. Kalau setrum platina kayak gini ya, kita menyetelnya hanya ukuran kawat ya. Kalau ukuran kawatnya gede ya efek kejutnya gede. Kalau efek kejutnya voltasenya tinggi, itu biasanya efek kejutnya seperti dibakar-bakar atau panas ya. Pilih kawat yang kecil namun ikan tidak terlalu lama pingsannya. Kalau yang tipe primer ini yang kawatnya gede-gede, itu pingsan ikan itu lebih lama. Semoga Anda mengerti penjelasan saya ini, mengerti apa yang saya maksud. Dan untuk pengetesan, hanya diri Anda sendiri yang bisa merasakan. Kalau untuk di video ini tuh susah ya, efek itu tidak bisa dilihat, hanya diri kita sendiri yang bisa merasakan. Seperti makhluk gaib ya. Mungkin bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, seperti itu. Cukup sekian sampai di sini. Yang belum like, komen, dan subscribe, silakan like, komen, dan subscribe apabila video ini bermanfaat untuk Anda ya.
cukup sekian di sini saja lah, tidak terlalu lama-lama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.